Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Sabtu 15 Juni 2024 bersama Christian Aditya dari Tangerang. Selamat mendengarkan. Halo sahabat-sahabat Tuhan Yesus, berjumpa lagi dengan saya Christian Aditya, legioner dari Presidium Ancilla Domini, Paroki Tangerang, Gereja Hati Santa Perawan Maria Tak Bernoda. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Semoga kita semua selalu dilimpahkan berkat Allah yang Maha Kuasa, rahmat iman, damai sejahtera, sukacita, kesehatan, dan kesejahteraan. Pada hari ini saya bersyukur karena saya dipercaya kembali untuk membawakan renungan Daily Fresh Juice, dan sumber inspirasi renungan pada hari ini yaitu bacaan Injil menurut kalender Gereja Katolik, kalender liturgi Gereja Katolik, yaitu Injil Matius bab 5 ayat 33 sampai dengan 37. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian telah mendengar apa yang disabdakan kepada nenek moyang kita. Jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu itu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sesekali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah takhta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota Raja Agung. Jangan pula bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika iya, hendaklah kalian katakan ya. Jika tidak, hendaklah kalian katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ada sebuah kalimat yang sering kita dengar atau kita baca di meme sosial media yang berbunyi kurang lebih demikian. Mengapa Tuhan menciptakan satu mulut dan dua telinga? Agar kita lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Namun pada kenyataannya manusia mayoritas lebih ingin berbicara dan didengar atau didengarkan daripada hening dan mendengarkan orang lain. Seringkali konflik yang terjadi adalah akibat tutur kata, kalimat, dan hingga statement-statement, pernyataan-pernyataan yang menyinggung seseorang atau sekelompok orang atau golongan tertentu atau bahkan unsur sara tertentu. Pastilah kita pernah mendengar sebuah peribahasa yang berbunyi, bertuliskan, mulutmu adalah harimaumu. Ya, mulut manusia diumpamakan seperti binatang harimau. Harimau terkenal buas dan ganas, dapat dengan sadis memangsa, menerkam dan mencabik-cabik mangsanya. Sama halnya dengan perkataan yang keluar dari mulut kita, itu layaknya harimau yang siap menerkam, baik tertuju kepada orang lain dan atau bahkan statement itu berbalik untuk diri kita sendiri. Maka dari itu, hari ini Yesus berkata kepada kita semua untuk benar-benar menjaga mulut kita, terutama dalam hal bersumpah. Dalam ajarannya dan sebagai umatnya, kita dilarang keras
oleh Tuhan Yesus untuk bersumpah. Dilarang keras. Pastilah kita sering mendengar ada orang atau siapapun itu yang mudah berujar sumpah demi meyakinkan akan sebuah hal, akan sebuah fenomena. Nah, kita sebagai orang Katolik hendaknya tidak mengikuti cara demikian. Kita sebagai pengikut Yesus dilarang keras bersumpah demi apapun, bahkan demi Tuhan. Yesus mau kita menyatakan yang sebenarnya. Maka dari itu Yesus bersabda, jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Lebih dari itu berasal dari si jahat. Yang artinya apa? Bersiasat, memutarbalikkan fakta. Semua itu berasal dari si jahat. Dan dalam kesempatan lain, Yesus juga mengajarkan bahwa bukan apa yang masuk ke mulut yang menajiskan kita, melainkan yang keluar dari mulutlah yang menajiskan kita. Karena yang keluar ini datangnya dari hati. Dua pengajaran Yesus ini seharusnya kita pegang teguh dan kita lakukan. Walk the talk. Jadi kalau kita sudah tahu, kita paham, kita lakukan, teladankan. Jangan hanya bisa mengkritisi orang, mendikte orang, tapi kita tidak mau melakukan. Itu sama juga bohong. Dan apa relevansinya pada bacaan Injil hari ini dengan kehidupan kita sekarang? Dewasa ini kita semua sekarang berhadapan dengan sosial media yang menjadi pusat informasi, yang berseliweran informasi. Dan kita pun dapat memberikan informasi. Artinya kita dapat sharing informasi di sosial media. Nah, di sini hati-hati dalam sharing tertentu, dalam berstatement tertentu, dalam berkomentar tertentu. Hati-hati. Jangan sampai apa yang kita bagikan dan atau kita kontenkan malah membawa kontroversi dan perpecahan. Dan sebagai umat Katolik, layaklah kita cerdas dalam berkonten, juga cerdas dalam memilih konten, literasi konten yang kita tonton, yang kita dengar, yang kita baca. Seharusnya kita bisa lebih cerdas dalam hal seperti itu. Bukan kita ikut-ikutan dengan dunia yang sudah membawa banyak sekali polarisasi, membawa sekali ketakutan, dan bahkan membawa sekali banyak hoax. Jadi, sebagai umat Katolik, layaklah kita untuk cerdas dalam berkonten, bernarasi, dan aktif di sosial media. Cerdaslah untuk menyaring mana yang benar, mana yang salah, mana yang perlu saya bagikan, mana yang harus saya eliminir, mana yang cukup saya simpan dalam hati karena saya belum tahu kebenarannya, jawabannya. Dan patutlah kita dalam bertutur kata, dalam mengatakan banyak hal di sosial media, jangan sampai membuat kegaduhan. Hati-hatilah dalam berkata-kata, terutama dalam berujar sumpah. Dalam pergaulan kita juga, jangan bersaksi dusta. Dalam keseharian kita, mau di kantor, mau di kampus, mau di sekolah, mau di rumah, mau di lingkungan, di lingkup gereja, dimanapun. Jangan pernah bersaksi dusta. Jangan berkata bohong. Jangan menebar fitnah, yang mana semuanya ini bertentangan dengan salah satu hukum dalam 10 perintah Allah. Baiklah, kita bijaksana dalam menggunakan organ mulut kita ini.
Dan seharusnya kita mulai mengganti kalimat-kalimat destruktif ke arah yang konstruktif. Misalnya apa? Misalnya banyak sekarang orang mengeluhkan kondisi keuangannya. Seperti yang pernah saya alami, seperti yang saat ini ekonomi dunia terguncang. Mungkin banyak orang mengeluh, mengesah. Saya awalnya juga seperti itu. Tapi saya berusaha untuk mengganti kalimat-kalimat mengeluh menjadi kalimat-kalimat yang lebih konstruktif. Misalnya apa? Misalnya tentang penghasilan. Kita selama ini misalnya menggunakan kata-kata, wah ya tidak cukup, wah iya sengsara. Bagaimana kalau saya tawarkan satu kalimat yang lebih konstruktif? Bahwa ya memang berkat yang ada saat ini hanya cukup untuk bertahan hidup. Jika nanti Tuhan pulihkan hidup ekonomi, saya bisa berbuat lebih banyak, bisa beramal lebih banyak, bisa berbagi lebih banyak. Coba kita sebagai orang Katolik melihat dari sisi yang berbeda. Memang betul, suasana sedang tidak baik, banyak hal yang bisa kita keluhkan, banyak hal yang bisa kita sumpah serapah. Tapi hati-hati untuk menggunakan mulut kita. Terutama jika sudah dibumbu-bumbui, hati-hati. Maka Tuhan berkata sekali lagi, jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Lebih dari itu semuanya berasal dari si jahat. Dan seharusnya kita menggunakan kalimat-kalimat yang konstruktif, yang membangun, agar mereka yang mendengar apa yang kita sampaikan, apa yang kita utarakan itu menjadi positif dalam hidupnya. Sekali lagi, hati-hatilah gunakan mulutmu, mulut kita. Sebab Bapa di sorga melihat ke bawah. Ada lagunya kan kira-kira ya, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu. Allah Bapa di sorga melihat ke bawah, hati-hati gunakan mulutmu. Sudah selayaknya mulut adalah anggota tubuh, yang mana tubuh adalah bait Allah, dipakai untuk mengeluarkan pernyataan-pernyataan kebenaran, yang mana pada saat mereka mendengar atau mendengarkan justru terinspirasi dan akhirnya membawa untuk saling peneguhan iman satu dengan yang lain. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, dalam nama Yesus, kami mengucap syukur padamu ya Bapa, atas bacaan Injil yang boleh kami baca dan kami dengar pada hari ini. Kami bersyukur padamu Bapa, karena Yesus Putramu mengajarkan kepada kami tentang bagaimana untuk bisa menggunakan mulut ini dan mengutarakan sebuah kebenaran, atau kami mengutarakan suatu hal yang mungkin kami tidak setuju, mungkin kami tidak suka, tapi dalam konteks kebenaran. Bukan sesuatu yang diputarbalikan faktanya, bukan sesuatu yang diada-adakan, bukan suatu kebohongan. Karena segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, itu semua adalah asalnya dari si jahat. Kami mau menjaga mulut ini Bapa sebagai bagian dari tubuh kami, di mana tubuh kami adalah bait Allah. Kami berharap agar tubuh kami ini adalah tempat yang layak untuk Engkau bersemayam. Ya Bapa, kami mohon selalu penyertaan-Mu agar kami dapat menjalankan apa yang menjadi ajaran Yesus Kristus, apa yang menjadi tawarannya yaitu keselamatan, agar kami setia pada iman kami dan setia pada Gereja Katolik. Bunda Maria, Bunda Ekaristi, doakanlah kami ya Bunda, agar selalu dekat dan mencintai putramu, dekat dan selalu mencintai Ekaristi, dan selalu teguh iman kami dalam setiap gelombang kehidupan kami. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa
dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Semoga kita selalu teguh iman, setia pada iman kita, dan juga setia pada gereja Katolik. Kita semua selalu sehat, bahagia, damai, dan juga mengalami kesejahteraan. Salam Fresh Juice. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Sabtu 15 Juni 2024. Saya Yofi Setiawan beserta segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Christian Aditya untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.